Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang terhormat para wakil dekan, pimpinan program studi gugus jamin mutu, dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang kami cintai para hadirin alumni beserta Bapak Ibu yang sudah purna tugas maupun sudah berpindah tugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah menghadirkan kita semua pada acara siang ini, yaitu acara Milad Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta ke-44 tahun berdapatkan di ruang seminar Dr. Haji Syamsuddin MM, Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Ahmad Syar'i Ma'arif. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan umat beliau. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita awali kebersamaan siang ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh salah satu hafiz tasmi' 30 juz sekaligus mahasiswa Prodi Ekonomi Pembangunan kepada Saudara Abid Fayad Haidar, disilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sensurya, para hadirin dimohon berdiri.
tengah-tengah kita. Matur suwun, dan yang masih agak fresh, masih agak anget ini ada Profesor Dr. Anton Agustiawan. Jangan Mary kalau namanya belum kami abadikan menjadi nama harga. Dan jangan segera menyusul. Semakin lama semakin baik kita umurnya panjang begitu. Sehingga Bapak Ibu semuanya, gedung-gedung sudah kami abadikan dengan para senior yang sangat hebat. Semoga berkah, semoga mengenang. Kita memiliki gedung baru, kita akan syukuran, kita akan menempati, maka semua elemen harus hadir, harus menyaksikan pada momen ini. Maka kami undang segenap elemen yang ada di sini ini, semoga menjadi saksi bahwa kita memiliki gedung baru dan kita akan mengisi hari-hari kita dengan sebuah kesuksesan. Kalau kita orang manajemen, kita bisa melihat 3 kunci sukses sebuah organisasi. Yang pertama, struktur organisasi. Insya Allah mulai semester ini di FEB UMS ada perubahan yang mendasar dalam SOTK-nya. Ada banyak terobosan-terobosan yang kita lakukan. Itu sebagai wujud kita terima kasih setelah diberikan gedung baru. Sehingga kita tunggu prestasi dari FEB UMS seperti apa. Yang kedua, sumber daya fisik, yaitu gedung yang baru, yang mewah, ini penting bagi kita. Selain teman-teman sumber daya manusia yang hebat-hebat, tolong yang masih muda segera S3. Kami tunggu kiprahnya. Yang ketiga, budaya organisasi. Ini adalah momen yang sangat penting untuk membangun budaya organisasi di FEB UMS. Kami dekanat tidak mungkin akan berjalan sendiri, kami prodi akan sendiri. Justru kita dengan kolaborasi ini dari rektorat, dekanat, prodi, alumni, semua dosen, tendik, mahasiswa bersatu, insya Allah FEB ke depan kita akan mendapatkan sebuah prestasi yang sangat baik. Teman-teman alumni yang di depan saya, mohon masukannya, mohon disupport, mohon kritikannya. Insya Allah kita akan bersama-sama membangun FEB UMS lebih baik lagi. Beberapa waktu yang lalu perlu juga kami sampaikan, Fakultas Ekonomi sudah maraton melakukan penataan awal. Jadi ini adalah tahun kepengurusan yang baru 2025-2029. Kemarin kami sudah melakukan berbagai macam penataan organisasi. Pimpinan fakultas sudah kita camp berhari-hari di Tawangmangu dan seterusnya. Termasuk kemarin terakhir kita sudah menetapkan misi dan visi FEB UMS ke depan seperti apa. Dalam memeriahkan, dalam wujud bersyukur, dalam memiliki gedung baru, kemarin FEB juga sudah menyelenggarakan sesuatu yang sangat langka bagi kita. Kemarin kita menyelenggarakan FEB mengaji. Alhamdulillah kita punya 4 prodi S1, semuanya ada mahasiswa yang hafid 30 juz. Sehingga kita berusaha untuk mewarnai gedung ini selain aspek yang akademis, aspek yang manajerial, juga aspek agamanya. Insya Allah gedung ini dengan penuh berkah karena sudah diawali dengan tahfidz, tasmi' 30 juz oleh para mahasiswa kita. Saya pikir itu dari kami, enggak afdal kalau berpanjang lebar. Matur suwun semuanya. Mari kita akhiri bila fisabilillah haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada titipan dari Mbak Nabila selaku MC. Oke. Bapak Ibu, kemarin kami sudah membuat visi misi. Para sesepuh kita undang, para anggota Senat Fakultas Ekonomi yang di universitas sudah kita undang, kita libatkan pimpinan prodi. Mulai tahun 2025 kita memiliki misi yang baru. Ya. Satu paradigma yang berubah adalah kita
harus memiliki atau kita menetapkan yang namanya misi. Misi adalah eksistensi kita, misi adalah apa yang akan kita lakukan dalam jangka pendek ini. Misinya sangat mudah. Jadi FEB UMS tahun 2025-2029 akan mendidik mahasiswa menjadi pemimpin profesional bisnis yang cakap teknologi digital, berjiwa wirausaha, dan beretika Islami. Itu misi kita. Jadi yang akan kita lakukan setidaknya 4 tahun terakhir 2025-2029 adalah bagaimana kita mewujudkan misi itu. Ketika misi itu sudah kita lakukan dengan baik dan benar, harapannya insya Allah kita akan mencapai sebuah visi. Apa visinya? Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islami yang menjadi dan memberi arah perubahan. Ini yang akan kita goalkan. Insya Allah itu akan kita tetapkan mulai pada hari ini dan akan kita pegang ke depan. Semoga kita sukses bersama, sejahtera bersama, maju bersama kita semuanya. Matur suwun. Baik, tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih kepada Bapak Dekan. Selanjutnya sesi foto dulu terlebih dahulu. Monggo dokumentasi. Baik, tepuk tangan semuanya atas peluncuran visi misi 2025 hingga 2029 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Terima kasih untuk Bapak Dekan, silakan kembali ke tempat. Dilanjutkan dengan sambutan Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Surakarta kepada Profesor Ikhwan Susila SEMSI PhD, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu sepertinya baru diundang pertama kali ke FEB ya siang ini ya. Sudah lama saya tidak diundang ke FEB. Lah memang rumahnya di mana Pak katanya. Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Saya kesini ini bukan sebagai WR1 sebenarnya. Ya. Saya kesini bagian dari Sivitas Akademika UMS yang tadi lama tidak diundang ke ekonomi. Ya. Tapi tentu saya ingin mengucapkan selamat dulu atas peresmian gedung baru FEB, dan ini seperti yang disampaikan oleh Pak Dekan, mungkin hadiah terindah di akhir tahun. Mudah-mudahan gedung barunya ini bikin kita tambah semangat. Mudah-mudahan kalau Pak Rektor selalu menyampaikan one dosen, one bla 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 gitu ya. Intinya kalau bisa kita di FEB juga punya tagline satu destinasi saja. Destinasinya apa? FEB yang pertama kali akan mendapatkan akreditasi internasional gitu. Ya. Ini Pak Dekan sudah dengan tim sangat bersemangat untuk bisa mendapatkan akreditasi ACSB. Beberapa kali saya bersama mungkin teman-teman Pak Anton, Pak Isa, mungkin yang teman-teman yang lain, Bapak Ibu sekalian yang sering pergi ke luar negeri, kalau ke Fakultas Ekonomi pasti ada logonya, AACSB. Ya, saya dulu ini apa gitu ya. Ternyata ketika dulu kita ke Taiwan ditanya mau kerjasama dengan UMS, Anda akreditasinya apa? Saya malu gitu ya. Mau apa ya akreditasinya gitu ya. Ternyata hampir semua sekolah bisnis di dunia ini punya akreditasi yang sangat punya dampak yang luar biasa, yaitu ACSB. Dan tentu dengan momentum ini kita tidak lagi malu-malu gitu ya.
Kuliah di mana? FEB. FEB itu di mana? Nah, itu yang gedung paling bagus ya di UMS gitu ya. Jadi mari ini kita jadikan semangat baru, semangat untuk satu tujuan, satu destinasi, yaitu menjadi world class university. Kita bersama-sama tentu Fakultas Ekonomi mudah-mudahan nanti yang akan mengawali, dan saya yakin karena kita sudah punya kelas-kelas internasional, Bu Supatini, yang dengan dinamikanya mengawal kelas internasional, mudah-mudahan ini masih tetap bisa kita jadikan potensi kita untuk segera bisa menjadi kampus berkelas dunia. Tentu kampus berkelas dunia bukan hanya dari kelasnya yang berbahasa Inggris, tapi wawasannya, cara pandangnya. Kita ini sekarang sudah menjadi global citizen. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang ngobrol pakai bahasa Inggris, jangan diketawain gitu ya. Jadi bukan saatnya lagi kita ini menjadikan bahasa Inggris bukan lagi foreign language. Usahakan bahasa Inggris, kalau perlu yang bahasa Arab, jadikan itu second language. Ya, jadi biasa aja kita ngobrol. Sekarang anak-anak muda itu hebat-hebat, mereka bisa berada dimanapun berdiaspora karena mereka juga salah satunya menguasai bahasa asing, dan kita tidak perlu kemudian merasa bahwa berbahasa asing itu kesannya sok gaya, tidak, karena itu sudah kebutuhan kita. Tadi saya dari pagi ada tamu dari TVRI pusat yang mereka melirik UMS menjadi tuan rumah kontes robot internasional. Ya. Nanti tentu ini teman-teman mahasiswa kami undang nanti menjadi LO, license officer, yang nanti juga pasti akan membantu mungkin di bandara, di stasiun, di venue, pastilah berbahasa Inggris. Ya, jadi mulai sekarang itu kita jadikan habit, sekaligus AACSB pasti dokumennya berbahasa Inggris. Dan tentu Bapak Ibu sekalian, ini semangat baru kita, alhamdulillah gedung kita sudah luar biasa, semua orang pengen ke sini. Yang penting lagi adalah mengisinya, betul tadi Pak Dekan sampaikan, kalaupun tadi Pak Dekan, Pak Anton, Pak Tri, Pak Wahyono, Pak Wiyadi, Prof. Anton juga nggak mau diabadikan namanya ya sebagai nama ruangan, tapi kita mengundang ini teman-teman alumni boleh diabadikan namanya kalau nyumbang ruangan di Fakultas Ekonomi, gitu ya Pak Dekan. Saya sering melihat di beberapa universitas itu namanya nama-nama alumni, nggak apa-apa ya, belum waktunya diabadikan tapi sudah ada namanya, boleh ya Pak Dekan, ya boleh diisi kursi, boleh ya diisi LCD juga boleh ya. Kita undang, kita sangat tentu ingin berkolaborasi dengan teman-teman alumni yang luar biasa, dan mudah-mudahan ke depan kita juga monggo prestasinya yang sudah luar biasa saya kira ini di periode Prof. Anton, Prof. Isa, dan tentu sudah dibangun pondasinya oleh Pak Wiyadi, Pak Wahyono, Pak Tri, Pak Samsudin. Kita doakan mudah-mudahan beliau damai di surga. Saya selalu maaf, agak sentimental. Bagaimana Pak Sam membangun budaya manajemen budaya baru di kampus kita ini luar biasa, dan selalu saja kita mengingat bagaimana kesahajaan beliau dan bagaimana beliau selalu intent ya mengawal berbagai aktivitas, dan semua itu tentu mudah-mudahan menjadi amal kebaikan beliau. Bapak dan Ibu sekalian, sebagai bagian dari fakultas ini saya tentu ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, sekali lagi momentum ini jadikan untuk menjadi lebih percaya diri.
Bapak Ibu sekalian, selamat dulu untuk Pak Kusudiyarsono yang sudah jadi guru besar. Luar biasa dosen-dosen muda kita. Tadi saya lihat banyak circle-circle anak muda. Tirulah Prof. Uud, Prof. Isa, Prof. Anton, muda dan berprestasi. Dan itulah yang menjadi semangat kita bersama. Bagaimana semua bisa berkontribusi secara maksimal. Kalau dulu ekonomi agak menjadi ini off the record aja ya. Isinya guru seneng-seneng gitu ya. Dulu tidak banyak guru besar, tapi sekarang kita tunjukkan bahwa ekonomi bisa menjadi yang terbaik di antara fakultas-fakultas di UMS ini. Ya, dari prestasi mahasiswanya sering jadi cibiran. Katanya mahasiswa plat B. Plat B itu pokoknya NIM-nya pakai B kan, dan tidak pernah berprestasi. Selalu saja begitu. Tapi sekarang luar biasa ya. Banyak prestasi internasional yang ditorehkan. Bapak Ibu dosen juga saya kira setiap kali ke conference jadi best paper ya. Bapak Ibu Tendik banyak yang dapat award dari UMS ya, luar biasa. Mahasiswa, Tendik, alumni saya kira bisa sama-sama berkontribusi untuk memajukan FEB ini. Mari kita isi betul-betul FEB ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kemajuan UMS, dan tentu saya berharap Bapak Ibu sekalian banyak yang kemudian agak ragu-ragu mau kuliah di luar negeri. Menurut survei, menurut data, mahasiswa S3 yang kuliah di luar negeri lebih cepat lulusnya daripada yang dalam negeri. Ya. Karena biasanya terbatas itu ya. Tapi betul, tapi itu semangat Pak Rektor pingin Bapak Ibu segera bisa berdiaspora, tapi balik lagi kalau sudah selesai ya supaya fakultas kita semakin hebat, semakin maju. Tidak lengkap kalau tidak pakai pantun. Ya. Jalan-jalan ke Solo Baru, mampir ke Mall Pakuwon untuk berbelanja. FEB gedungnya baru, semoga prestasinya hebat mendunia. Sekali lagi selamat untuk Fakultas Ekonomi, mari kita syukuri bersama Pak Dekan yang selalu mengawal, mudah-mudahan harapannya semakin banyak prestasi yang ditorehkan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Prof. Ikhwan Susnila, silakan kembali ke tempat. Memasuki acara inti, pengumuman award 10 kategori. Untuk itu, sesi pertama akan dibacakan oleh Bapak Farid Adi Prasetya S.Hum MM dan Ibu Siti Aisyah SE MSI. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomine yang pertama, nah, kira-kira apa ini Bu Ais? Tunggu sebentar Mas. Belum. Kita mau mengumumkan tentang beliau yang rajin menghadiri rapat. Ya, jadi nominasi yang akan kita bacakan pertama adalah dosen yang paling rajin rapat. Ibu rajin rapat? Saya kurang ya, saya tahu diri, kurang. Oke, kurang. Jadi saya tahu bukan saya yang bakal menang. Kira-kira siapa yang rajin rapat? Ketika semua pulang dia rapat sendiri, nah itu nanti yang akan dapat awardnya. Ini luar biasa ya. Oke. Ruang rapat, jadwal rapat belum ada, sudah komit, mau datang. Sudah datang dulu, teman-teman udah pergi rapat sendiri. Cluenya, dosen senior. Dosen senior. Yang kedua? Apa yang kedua ya? Cluenya, yang kedua dosen senior. Yang jelas yang kedua rajin rapat. Iya. Iya. Oke. Langsung kita bacakan Bu Ais. Siap, kita sampaikan
beliau yang terhormat, Ibu Siti Fatimah Nurhayati, SEMSI. Mohon Kepada untuk Ibu bisa Siti Fatimah kami hadir ke mohon depan. untuk naik ke atas podium menerima penghargaan dari FEB UMS. Monggo Ibu, Monggo Ibu. kita perlu teladani ya, teladani komitmennya. Monggo Ibu hadir ke depan Monggo, Ibu. untuk menerima award ini jarang-jarang Ibu. Satu FEB cuma Ibu yang dapat. Ibu Siti Fatimah Nurhayati, SEMSI, beri tepuk tangan. Luar biasa. Selamat Ibu, monggo. Sini Bu. Oke, Ibu mohon tunggu sebentar di sini Ibu ya. Kita mau melanjutkan memanggil dosen yang akan mendapat penghargaan yang kedua. Oke. Kategori apa itu Ibu Ais? Ini luar biasa ini, Luar dosen terfavorit. Dosen terfavorit. Mungkin Bapak Ibu ada yang merasa dirinya terfavorit? Atau mungkin taruhannya, oh nggak boleh taruhan kita di UMS ya. Kira-kira kalau menurut Bu Ais siapa jagonya? Saya kasih clue-nya aja. Cluenya? Kalau kali ini beliau adalah dosen junior. Dosen junior. Kalau saya menebaknya supaya saya menang, kalau di dalam ilmu statistik itu probabilitas. Saya memilih Nur. Kalau Nur kan ada banyak. Ada Nur Hidayah, ada Nur Sasongko, ada Nur Ahmad, ada banyak. Probabilitasnya menang. Ya, Tapi kita perlu bacakan dulu nominenya. nomininya. Nomine dosen terfavorit FEB UMS. Yang pertama, Raffi Amani Muflih SMMM. Nomine dosen terfavorit kedua, Chandra Kusuma Wardana SEMBA. Nomine dosen terfavorit ketiga, Dr. Anda Wuryaningsih Dwi Lestari MM. Selanjutnya, Ini ada 5 nomini. Berikutnya yang keempat adalah Bapak Denny Aditya Susanto SE Mekdev. Dan yang kelima adalah Dr. Erma Setiawati MM. Silahkan deg-degan dulu, ini Anda berlima mendapatkan hadiah atau award yang sangat prestisius dari FEB. Hanya satu, terfavorit. ya, ini masih disegel ya Bu ya? Oke, langsung kita bacakan. Right. Dosen terfavorit FEB UMS jatuh kepada Bapak 2, 3. Denny Denny Aditya Aditya Susanto Susanto. SE MECDEF. Silahkan. Kepada Bapak Denny Aditya Susanto, kami persilakan untuk maju ke depan. Ini kecil-kecil cabai rawit ya. Masih muda tapi banyak penggemar. Saya menduga ada fraud di sini. Oh, tidak boleh berprasangka Kenapa buruk. yang jadi favorit dari EP semua? Oh iya, ini hasil polling ya, hasil polling. Ya. Hasil polling Jadi dari nominasi ini mahasiswa. merupakan hasil polling dari 31.500 responden Bapak Ibu. Ya. Dan kita memperoleh Bu Siti Fatimah sebagai dosen yang paling rajin rapat dan Pak Denny sebagai dosen favorit. Paling favorit. Baik, terima kasih kepada
Bapak Farid Adi Prasetya dan juga Ibu Siti Aisyah selaku sesi pertama pembaca nominasi awards. Selanjutnya ada Bapak Imam Rifli Aditomo SMMBA dan juga Ibu Kurniarina Aryani SEMACC. Dipersilakan untuk maju ke depan untuk sesi kedua pembaca nominasi awards. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Senang sekali bisa bertemu di ruangan baru, gedung baru. Ngomong-ngomong tentang FEB ya, tentu saja mungkin Bapak dan Ibu punya spot-spot yang berkesan ya di gedung FEB lama atau mungkin sudah punya spot favorit di gedung FEB baru ini ya. Kalau Bu Rina punya spot favorit? Kalau saya ini Pak Imam, fasilitas yang paling saya tunggu di FEB yaitu lift. Sekarang sudah ada liftnya, alhamdulillah seperti itu. Jadi sangat membantu ya Pak Imam ya. Iya. Kalau untuk saya spot paling favorit adalah ruangannya Pak Mariadi ya. Banyak cuannya ya Pak ya. Karena Tanda tangan terus. Bawaannya itu kayak Bahagia. happy ya. Nggak tahu kalau rekan saya ya. Oke, ngomong-ngomong tentang paling Bapak dan Ibu. Untuk dosen paling rajin mengawasi ujian. Wah ini siapa ini ya Pak ya? Yang merasa datangnya siang untuk dapat makan siang saja ya harap Nggak dapat ini ya, ya, Pak, ya, otomatis. mundur ya. Untuk dosen paling rajin mengawasi ujian, pemenangnya adalah Bapak Dr. Andes Sri Patmantyo MBA. Monggo Bapak dipersilakan untuk ke podium untuk menerima hadiah dari FEB. Bapak Sri Patmantyo apakah hadir? Bapak Sri Pat, rawuh. Oh, kelihatannya kok tidak hadir ya Bapak Imam ya? Oh, lagi ngawasin Begitu ujian ya. ya. Saking rajinnya ya. Saking rajin. Mungkin ngetes dulu ya sebelum UASnya mulai, jadi ada. Atau Mungkin ada yang perwakilan? mewakilkan mungkin? Nggak ada. Pak Gigi mewakilkan? Buatan? Pak Argi. Kaleb. Pak Argi. Nggak ada yang mewakilkan? Dari Prodi Manajemen mungkin ada yang mau mewakilkan? Pak Arki selaku Sek Prodi, monggo. Monggo. Oke, terima kasih Pak Arki ya. Dosen paling rajin jaga ujian ya. Kayaknya kalau yang bawa Pak Arki jadi dosen paling rajin jaga jodoh orang ya. Enggak, oke. Oh gitu. Selanjutnya, monggo Bu Rina. Selanjutnya untuk dosen terajin mengajar offline dengan ada tambahan lagi nih Pak. On time. Ya. Sudah offline, Sudah offline On dan time. juga on time. Dan pemenangnya adalah Bapak Dr. Dr. Triyono SEMSI. Monggo Bapak.
Baik, terima kasih kepada Bapak Imam dan juga Ibu Kurnia Rina. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya untuk sesi ketiga pembacaan nominasi awards dibawakan oleh Bapak Ahmad Baihaqi S. Saputra SE MSEI dan juga Ibu Winnie Perwito Suci SEME. Dipersilahkan maju ke depan. Mbak Winnie, tolong agak gercep ya Mbak, agak gercep dikit. Ayo, agak gercep dikit. Nah, tolong agak gercep lagi ya Mbak, jangan lelet-lelet. Ini iki wis pol bae. Wis gercep, aku wis gercep iki. Ya, lebih gercep lagi dong. Ini nih, kalau mau gercep kita panggil nih. Kamu punya yang gercep-gercep kah? Ada, Oke. contoh tergercep. Ini ada Tendik Prodi tergercep. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Citara Nova Trianti Surya Adi Eskom. Kepada Mbak Citara, Kepada Mbak Citara Nova Trianti Surya Adi, mungkin bisa ke panggung. wih sangat. Nah ini loh Mbak, contoh sangat gercep, dipanggil langsung muncul orang. Weh. Oke, bye-bye. Ini Iya. kan tanggal Gimana, berapa gimana? nih, Bay? Tanggal 23 Desember, nih, 23 menjelang akhir Desember. tahun. Hawa-hawanya tuh hawa-hawa liburan. Betul, liburan Tapi juga banget ini. hawa-hawa pusing karena full of deadline. Wah, Ya, banyak proposal, deadline. laporan, ya enggak? Akreditasi. Akreditasi, wes. Nah, Bay Haki ngajuin berapa proposal, Bay? Wah banyak Mbak, kalau proposal saya ada berapa ya? Banyak pokoknya banyak. Proposal ada, akreditasi Kamu mau ada. nyaingin Mas Denny jadi dosen favorit? Wah itu Ya. berat, saya cuma remah-remah dibandingkan Pak Denny ya. Pengen jadi dosen favorit apa BU? Jauh, Proposalnya kan BU banget sih, ya, kalau Mas BU, Denny udah nggak oke. butuh duit, saya BU banget ini. Ngomong-ngomong kalau lagi banyak deadline nih, biasanya kan dengerin musik atau murojaah, dengerin musik atau murojaah? Wah jangan. Wah, calon-calon BPH. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Oke, kalau lagi pusing ya, ngerjain deadline itu ada lagu-lagu favorit nggak? Pokoknya saya kalau mulai kerja, startnya itu Sang Surya sih. Masya Allah, BPH, garis keras. Langsung Sang Surya itu langsung semangat ya. Jadi ada lagu favorit nggak? Ya Sang Surya habis itu bebas gitu. Nah kalau Mbak Wina apa nih lagu favorit atau apa? Aku nggak ada lagu favorit sih, Bay. Tapi kalau tendik favorit ada. Wih, siapa tuh? Nominasinya ada nggak? Nominasi tendik terfavorit. Oke, kok nggak muncul ya? Nomor 1. Oke. Nominasi tendik terfavorit Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2025. Nominasi pertama Bapak Sinung Ari Wibowo SE. Nominasi kedua ada Mbak Nabila Andina Halimah Prasasti Eskom. Nominasi ketiga ada Bapak Tukimin. Selanjutnya ada Mbak Lulu Hardina SAK MAK dan juga ada Mbak Nur Hasna Sofia Eskom. Kita baca bersama-sama. Tendik favorit Bapak Tukimin.
Mari kita sambut Bapak kesayangan kita, Bapak Tukimin, monggo Pak. Kepada yang terhormat, yang mulia Bapak Tukimin. Baik, terima kasih kepada Bapak Ahmad Baihaqi beserta Ibu Winnie Perwita Suci. Silahkan kembali ke tempat. Untuk sesi keempat, pembaca nominasi awards dibawakan oleh Bapak Fuad Hudaya Fatkan, SEMAK, dan juga Ibu Dr. Rohmi Widayanti, SEMSI, dipersilahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mau ngapain, Bu Rohmi? Ini award yang agak unik ya Mas Agak ya. unik, ya, Karena siap. beda dengan yang sebelum-sebelumnya tadi. Gitu ya. Di sini ada yang nanti mungkin dosen-dosen akan ada sedikit yang kesindir gitu ya. Iya, iya. Ini Tapi tidak apa-apa, semuanya pasti punya satu hal yang positif seperti iya, itu ya siap. Mas. Ini menurut Bu Rohmi dosennya yang seperti apa ini, Bu Rohmi? Lebih misterius atau dosen yang unreachable atau gimana, Bu Rohmi? Kalau unreachable itu ya deg-degan, bisa jadi ya bikin sesuatu hal yang mungkin mahasiswa menunggu jawabannya apa gitu ya. Oke. Jadi atau misalnya dosen tadi terlalu serius, nah itu juga bisa. Ya, ada juga apa Mas? Mungkin lebih ke tidak mudah dijangkau mungkin ya, Bu ya? Tidak Terlalu mudah dijangkau, berarti misterius ya? alamnya alam yang agak ini ya, Oke, siap. fenomenal gitu. Betul. Oke, Oke, kita bacakan. iya silakan langsung, Mas ya. Fuad. Ya, nominasi dosen unreachable itu adalah Yang pertama, Dr. Edi Purwosaputro SEMSI. Yang kedua, Dr. Andes Muhammad Nasir MM. ya. Selanjutnya Ibu Siti Fatimah Nurhayati dan yang terakhir adalah Dr. Nur Sasongko. Oke, yang terpilih siapa ini Mas? Kira-kira siapa ini kira-kira? Yuk, 1, 2, 3. Dr. Nur Sasongko. SEMSI. Mana ini? Monggo Pak Dr. Nur Nur Sasongko Sasongko. maju ke depan. Oh, enggak ada. Mungkin ada yang mewakili. Iya, silakan. Mungkin bisa diwakilkan
oleh, Mungkin Pak Dekan bisa mewakili. oh Pak Kaprodi nggih. Atau Pak Pak Dr. Kaprodi. Mahameru Rosi mungkin bisa mewakili nominasi dosen unreachable. Silakan Pak Kaprodinya untuk mewakili ke depan. Selamat. Selamat. Sampaikan ya Mas. Baik, terima kasih kepada Bapak Fuad Hadayah Fatkan dan Ibu Dr. Rahmi Widayanti. Dan sesi terakhir untuk pembaca nominasi awards dibawakan oleh dosen favorit Bapak Denny Aditya Susanto SE MHC Development dan Ibu Indah Fresti Puspitasari SPD MSc, dipersilahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Indah, jadi hari ini di sesi terakhir ini adalah sesinya mahasiswa. Oke. Kita akan bacakan 2 nominasi, yaitu Ormawa Terbaik dan Ormawa Terfavorit. Ya. Suaranya mana mahasiswa? Himanomi mana suaranya? Nggak ada. Wah, Himatansi mana suaranya? baik, kita langsung saja adik-adik mahasiswa. Yang pertama adalah Ormawa Terbaik. Baik, Ormawa Terbaik. Penilaian ini berdasarkan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Jadi Ormawa Terbaik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis adalah, musiknya kurang kenceng ya. Musik kenceng ya yuk. Himatansi. Silahkan perwakilan dari Himatansi untuk maju ke depan. Yang kedua ini adalah Ormawa Terfavorit. Ya, Ormawa Terfavorit. Apa ya kira-kira? Siap-siap yang lain, yang manajemen, EP, Bisdik, dan Ormawa yang lain silakan siap-siap. Baik, Ormawa Terfavorit Fakultas Ekonomi dan Bisnis adalah Wamsi Nomi. Silakan perwakilan Wamsi Nomi silakan maju ke depan.
Baik, terima kasih kepada Ibu Indah Vesti dan juga Bapak Denny. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya, acara inti yaitu Sharing Talk Show Interaktif, cerita FEB dan gedung baru. Untuk selama 30 menit ke depan akan dibawakan oleh Bapak Mirzam Arki Ahmadi SMMM, Ibu Nur Andriani SEME, Bapak Handri Nugroho SEME, dan juga Ibu Putri Lingkasari Sofi SMMM. Dipersilakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu dan teman-teman semua. Bagaimana kabar pada hari ini? Apakah semuanya sehat? Sehat, ya alhamdulillah. Kayaknya kekenyangan deh Mbak, kayaknya kekenyangan. Kok sehat-sehat tapi pada lemes Iya, ya Mbak? perlu diulangi nih. Bu, udah makan tengkleng belum Bapak Ibu? Belum? Belum 2 kali Belum 2 maksudnya. kali. Oke. Biar semangat. Pak Handi, Mas Handi, biar semangat gimana nih? Apa yang harus kita lakuin biar Bapak Ibu dan teman-teman semuanya semangat? Pantun mungkin pantun. Jargon aja kali ya Bapak Ibu, ada yang tahu jargon UMS semuanya? Kalau saya bilang UMS, Bapak Ibu dan teman-teman bilang unggul, mencerahkan, mendunia, oke? Oke? Oke. Siap. Unggul, mencerahkan, mendunia ya. Kurang. Islam. Oh ya. IMUMS. Wah, ini harus hafal ini, harus hafal. Diingat-ingat ya Bapak Ibu. Islami, mencerahkan, unggul, mendunia, sustainable. Oke. Udah pada hafal semuanya? Kalau kami bilang UMS, Bapak Ibu dan teman-teman menjawab Islami, mencerahkan, unggul, mendunia, sustainable. Oke? Yes. Ayo Mas Malah Andi. ditambah Andri ya. UMS Islami, mencerahkan, unggul, mendunia, sustainable. Yeay. Boleh tepuk tangannya untuk kita semua. Seperti kata pantun, kalau tidak kenal maka kalau nggak kenal maka tidak sayang. Berarti kita kenalan dulu kali Bapak Ibu dan teman-teman. Mungkin takutnya ada yang nggak kenal sama kita semua. Kalau kenal kan nanti kita disayang ya.
Boleh mungkin dari Mbak yang paling kanan dulu. Oke, Bapak Ibu semuanya, perkenalkan nama saya Bu Nur Andriani, biasanya dipanggil Andri. Ya terserah Anda lah ya, mau panggil saya Andriani kayak Andrianto kayak. Yang penting Anda bahagia, Pak. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya perkenalkan teman-teman dan Bapak Ibu semua. Saya Putri Linggasari Sofi, termasuk salah satu dosen UMS di Prodi Manajemen. Selanjutnya, kakak sebelah kiriku. Kakak. Salam kenal Bapak Ibu, saya Kak Handi Nugraha ya. Halo Kak Handi gitu. Dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Selanjutnya. Halo, saya De Mirza Marki Ahmadi. De. Dari Prodi Manajemen. Udah ya? Ya. Mungkin sebelum kita mulai, Pak Handi boleh ceritain dulu nih, kira-kira apa sih Milad FEB keempat-empat ini? Oke, baik Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan sejawat, tanpa kita sadari ya, hari ini kita memperingati berdirinya FEB UMS yang ke-44 tahun ya. Tentunya ke-44 tahun ini sudah banyak cerita, banyak pengalaman, kemudian banyak ilmu dan banyak hal-hal yang positif. Nah, sesi ini kita akan coba mendengarkan 3 timeline. Jadi FEB di masa lalu atau di masa lampau, FEB masa kini, dan tentunya FEB yang akan datang. Nah, mungkin kita mulai dulu dari sesi FEB masa lampau ya, Kak Putri dan Kak Andri ya. Mungkin di sini saya mulai dulu dari Bapak Ibu yang mengetahui persis prodi pertama yang berdiri di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Prodi apa ya Bapak Ibu sekalian? Mungkin ada yang bisa menjawab mungkin, yang menjadi saksi prodi pertama. Oke, prodi apa Bapak Ibu yang paling pertama kali berdiri di FEB ini? Oh, manajemen. Nah, ini ada ibu-ibu cantik-cantik dari manajemen ya. Mana pendirinya? Ibu, boleh dong Bu, kita cerita dulu ya Mas ya. Oke, monggo Bu. Boleh cerita ya? Boleh. Oke, dengan Ibu Sinten Bu? Ibu Mabruro. Ibu favorit nggih di sini nggih? Ibu Mabruroh nggih, monggo Bu. Boleh diceritain Bu, dulu awal mula berdirinya prodi manajemen itu seperti apa? Jadi cikal bakalnya FEB UMS nggih? Kalau saya enggak tahu Mbak asal mulanya, karena saya masuk di sini tahun 84. Sudah bernama UMS. Mungkin Pak Suyadi. Itu yang pakai peci. Yang mana nggih Pak Suyadi? Pak Suyadi? Oh sebelah kanan, yang sana Mas Arki. Mana kok wah niki sesepuh niki. Nggih, yang umurnya lebih sepuh dari prodi manajemen itu sendiri. Monggo Pak Sumati. Saged bercerita bagaimana prodi manajemen yang dahulu niku seperti pripun, seperti bagaimana? Masih ingat sedikit ya. Jadi dulu itu namanya ekonomi perusahaan. Ya, ekonomi perusahaan. Nah, kemudian ada penyempurnaan prodi baru saat itu dari Dikti Pak. Nah, diubah menjadi studi manajemen. Nah, itu berdiri kalau tidak salah tahun 80. Ya Pak, 80. Ya, 1980. Dan saat itu yang ngesui yaitu Bapak Sri Widodo, ya, almarhum. Ya. Saya kira itu nggak diceritakan banyak sekali, nanti tidak umpan yang lainnya. Nah, kemudian disusul oleh prodi akuntansi, gitulah ISP. Terus yang sekarang saya tidak tahu, saya sudah purna. Tidak pernah dengar ke sini ya. Makasih. Siap matur nuwun sebagai merchandise menika ada stiker, tepuk tangan dulu. Ini ada stiker kalau ditempel di kendaraan insya Allah masuk surga Pak. Jalur FEB nggih. Stiker lagi. Tempel mobil nggih. Karena kan Islami
mencerahkan, unggul mendunia, sustainable. Ya, seperti itu. Meniko, jadi cerita bagaimana 44 tahun yang lalu FEB bermula. Nah, selanjutnya di era pertengahan ini. Di era pertengahan mungkin dari IKA mungkin ya, dari Ikatan Keluarga Alumni. Nah, monggo dari Bapak-bapak IKA wonten atau Bapak Ibu. Mungkin Pak. Nah, monggo Pak. Iya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya sudah bisa dikatakan sepuh juga. Ikatan alumni yang sudah cukup lama karena saya lulus di tahun 1995. Jadi sudah lebih dari 30 tahun yang lalu. Jadi kalau melihat ekonomi saat itu, Fakultas Ekonomi khususnya memang dari manajemen itu yang paling semarak waktu itu. Jadi paling heboh memang dari ekonomi manajemen karena lebih kalau Mas Iwan ngomong itu tempatnya untuk seneng-seneng kan gitu ya. Termasuk Prof. Ikhwan itu teman saya juga satu angkatan dengan Prof. Ikhwan. Jadi kalau dari kenangan di Fakultas Ekonomi itu banyak sekali. Dan kebetulan saya itu hampir semua unit kegiatan mahasiswa kalau sekarang namanya masih Ormawa ya, Ormawa. Kalau dulu kita UKM kan gitu ya, unit kegiatan mahasiswa. Kebetulan saya ikut semua dari Senat, dari Metala, kemudian kalau IMM, HEMA, kemudian sempat juga di Ngirit, yang enggak itu di Wamsinomi yang kebetulan jadi yang terfavorit tadi. Karena enggak bisa nyanyi, kan gitu ya, jadi saya enggak ikut. Kemudian kalau di fakultas ada MUEK kan gitu ya, di universitas ada MUEK. Jadi kenangannya itu banyak sekali di Universitas Muhammadiyah Surakarta ini, khususnya di Fakultas Ekonomi, dan yang paling terkesan memang almarhum yang punya namanya sekarang di sini almarhum Samsudin, Pak Samsudin. Itu saya lumayan dekat sekali dengan Pak Samsudin sehingga tadi ketika disebutkan bahwa ini adalah ruangannya dengan nama beliau, hati ini rasanya sangat terenyuh sekali kan gitu ya. Semoga Pak almarhum Samsudin ditempatkan oleh Allah di surganya sehingga kelak dapat masuk ke jannahnya Allahumma. Amin. Itu Mas, terima kasih. Oke, Matur nuwun, monggo stikeripun nggih dibagi. Dengan Bapak siapa Pak? Terima kasih Bapak-bapak. Oke, beri aplaus dulu Bapak Ibu. Iya, baik. Baik Kak Andri, jadi tadi kalau ditarik kesimpulan dari para sesepuh dan IKA ya, jadi 44 tahun berdirinya FEB ditandai dengan prodi pertama adalah ilmu perusahaan ya tadi, atau yang sekarang dikenal dengan manajemen. Kemudian diikuti oleh prodi akuntansi, prodi ekonomi pembangunan, dan yang paling bontot adalah prodi bisnis digital. Nah, kemudian tadi juga disambung diceritakan oleh Bapak dari alumni, Ikatan Alumni menceritakan dari dulu ya Pak ya, Metala juga sudah ramai diikuti. Baik, kita berikan aplaus untuk semuanya Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah kita mengenal sejarah dari FEB 44 tahun yang lalu, dari prodi yang awal berdiri dan Ormawa, sekarang kita tanya ke pelaku sejarah atau saksi hidupnya Kak Arki ya. Saksi hidup. Saksi Sinten? hidup ya, kira-kira mungkin dari Pak Popo ya. Pak Oh, Popo Pak Popo. ada, Pak Popo rawuh. Pak Popo sudah. Oh sudah. Kemana? Oke. Oh di luar nggih. Mungkin yang bisa mewakili menjadi saksi hidup perjalanan dari masa ke masa ini Pak Kak Arki. Saksi hidup nih. Pak, oh ya Pak Prof Farid ya. Prof Farid Wajri nih. Bisa mewakili menceritakan. Monggo. Prof Farid Wajri, Iya, Direktur dari masa Pasca ke masa. Sarjana. Monggo Prof. Mungkin alasan mahasiswa yang paling absurd Prof,
yang paling menjengkelkan mungkin dari masa ke masa apanya Prof? Mungkin Prof. Enggak ada apa-apa. Mahasiswa itu baik semua. Enggak ada mahasiswa, enggak ada fakultas ekonomi. Masya Allah. Kita berikan aplaus Bapak Ibu mahasiswa, sekalian. ayo dong suaranya Mahasiswa. mana ini suaranya, oke. Terus apa lagi? Apa lagi ini? Cerita apa? Dulu UMS itu belum punya gedung. Dulu Fakultas Ekonomi juga belum ada gedung, tapi sudah ada namanya, prodinya cuma satu, ekonomi perusahaan. Di kuliahnya di SMA 1 Muhammadiyah 1 Ketelan. Jadi kalau ada orang masuk ke UMS itu seorang yang pemberani. Karena apa itu Prof? Karena Bisa nggak punya dikatakan. gedung dan nggak punya papan nama. Masya Allah. Belum ada. Dan waktu itu tahun 80, 81 itu masih kalah populer dengan UTB dan Unisri. Karena mereka di UTB di bawah bimbingan UNS, Unisri di bawah bimbingan Golkar dan UKSW. Apalagi pemerintah waktu itu tahun 80-an tidak begitu pro dengan Islam ya. Jadi tahun 80 UMS belum punya SK, tapi sudah terima mahasiswa. Ini yang cerita Pak Jasman ya, Pak Rektor. Pak Rektor Pak Jasman itu cerita kalau sampai misalkan ada jaksa yang berani agak nakal gitu, Pak Jasman itu bisa masuk penjara. Karena menerima mahasiswa belum punya izin tahun 80. Angkatan pertama ekonomi, hukum sama teknik ya. Itu berisiko sekali sebetulnya. Baru tahun 81 SK Menteri Daud Yusuf turun untuk berdirinya UMS dengan FKIP, VAI, dan ekonomi, hukum, teknik. Sampai tahun 80 itu mahasiswanya kalau tidak salah sekitar 30-an. Ya Pak Yadi mana tadi? Ya Pak Yadi ya. Tahun 80 itu sekitar dapat mahasiswa ekonomi perusahaan itu 30-an. Tahun 81 juga sekitar itu. Baru tahun 82 angkatan saya itu dapat 3 kelas itu sekitar 150 mahasiswa angkatan saya. Tahun 82 tapi itu belum ada gedungnya tetap. Baru kemudian tahun 83 punya gedung yang kampus 1 yang sayap selatan 3 lantai itu. Itu kalau malam lampunya dinyalakan itu orang melihatnya seperti bis tumpuk. Ini anak-anak nggak tahu bis tumpuk ya. Bis tumpuk itu bis kota yang tingkat. Bis tingkat itu. Karena gedungnya tinggi tapi cuma 1 unit gitu ya. Jadi kayak bis tumpuk. Tahun 83. Dari tahun itu kemudian mahasiswanya banyak dan itu sudah menjadi transfer ke S1. Saya dulu itu sarjana muda. Tidak ada sarjana, belum S1. Sarjana muda, punya ijazah sarjana muda, terus saya wisudawan yang kedua. Wisudawan yang kedua ujian negara. Ujian negara itu begitu momok, lulus itu sudah hebat, tidak usah bicara IPK. Jadi kalau ada orang bicara IPK di bawah 2 itu ya nggak lulus jane. Kalau ada orang loh ya, kalau ada ya. Kalau ada orang ngomong IPK-nya di bawah 2 itu nggak lulus mesti. Gitu. Sarjana muda ijazahnya, saya sebetulnya perlu menunjukkan ijazahnya ya. Yang tanda tangan bukan rektor, tapi panitia ujian, apa Pak Yadi? Yang tanda tangan itu panitia ujian negara. Bu Sri UNS dulu. Sri Suwarsi. Jadi nggak ada tanda tangan rektornya. Tanda tangannya
panitia ujian negara. Begitu. Matur nuwun Prof Farid, monggo kenang-kenanganipun Prof. Saged ditempel di Direktur Pasca. Ya, baik Bapak Ibu, kita berikan aplaus untuk Prof Farid. Baik Bapak Ibu, dari tadi kita berinteraksi dengan para sesepuh, para alumni, jadi kita mengetahui bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu awal-awal sangat mencekam ya Prof. Jadi Dari 30 Mas, dari 30 mahasiswa. Ya. Hari ini jadi 3.000 mahasiswa, Masya berikan Allah. aplaus Tepuk sama tangan sekalian Bapak ya. Ibu buat FBB kita tercinta. Ya baik, jadi kalau kita ringkas sebenarnya masih banyak sekali ya Kak Andri ya ceritanya. Mungkin nanti teman-teman yang penasaran seperti Mas Gigi dan lain sebagainya nanti bisa tanya ke Prof Farid ya mengenai cerita-cerita di masa lalunya. Baik, mungkin itu dulu ya ke Kak Andri ya. Ya. Monggo Kak Andri. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya masih banyak sekali yang ingin kita dengar cerita-cerita dari Bapak Ibu, tapi karena waktunya terbatas ya kita juga sudah mulai masuk sholat asar. Nanti kita akan sambung lagi di sesi-sesi acara berikutnya. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pengisi acara untuk acara talk show interaktif cerita FEB dan Gedung Baru. Selanjutnya memasuki sesi coffee break dan sholat asar yang nantinya teman-teman dosen, tendik, Bapak Ibu yang sudah purna maupun yang sudah berpindah tugas dan alumni yang berbahagia bisa kembali ke tempat dan acara ini di jam 15.15. Saya ulangin, silakan untuk coffee break dan sholat asar terlebih dahulu. Dan jangan lupa tetap stay tune dan kembali di tempat dan acara ini di jam 3:15. Karena selanjutnya masih ada sesi terkait pemotongan tumpeng, fun games, video ucapan selamat, santunan kepada anak yatim, dan juga masih penampilan My UMS Band dan Wamsi Nomi.